Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar, mengkaji dan mentadaburi Al-Quran, dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari Al-Quran Surat Al-An'am halaman 135. Dimulai dari ayat 60 sampai ayat ke-68. Bagi yang ingin menyimak bisa dibuka Qur'annya, Quran Surat Al-An'am halaman 135. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa salah satu keunikan surah Al-An'am adalah setiap ayatnya membahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang ketika turunnya dibersamai atau diiringi oleh 70.000 malaikat. Dan surat ini di setiap ayatnya membahas tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan suratul An'am. Maka siapapun yang ingin mengenal Allah lebih dekat, siapapun yang ingin mengenal Allah lebih dalam, mencintai Allah, ya, lebih dalam lagi, hendaklah dia membaca surat Al-An'am. Karena setiap ayatnya itu menceritakan tentang keagungan, menceritakan tentang keesaan, menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita ingin semakin cinta, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah untuk membaca dan mengkaji surah Al-An'am. Siapa yang mencintai Al-Qur'an, maka hakikatnya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu langkah agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai Al-Qur'an. Salah satu langkah untuk mencintai Al-Qur'an adalah dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang ingin faham Al-Qur'an, tidak lain dan tidak bukan dia harus cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen cinta sama Quran, maka harus cinta sama Allah. Kalau kita pengen belajar Al-Quran, maka kita harus belajar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul Quran, pemahaman terhadap Al-Quran, itu hanya bisa muncul ketika kita memahami atau mencintai Al-Quran. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah cinta sama Quran, berarti itu adalah salah satu tanda kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena mustahil orang yang cinta dengan Al-Qur'an tetapi dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Orang yang cinta
dengan Al-Quran, dia pasti mencintai Allah. Dan sebaliknya, orang yang mencintai Allah, pasti dia akan cinta dengan Quran. Maka ya kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menyampaikan ya sebuah doa yang selalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam minta. Doa ini nampaknya harus kita biasakan, doa ini harus selalu kita ucapkan, doa ini harus selalu kita panjatkan. Ya, doa mencintai, doa meminta agar kita bisa cinta dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Dan cintakan kami kepada amalan-amalan yang bisa menyampaikan kepada cinta kepadamu. Ada 3 hal yang harus kita minta dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita minta cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah cintanya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah cintanya kita terhadap amal soleh yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan doa inilah yang selalu diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada berapa tadi? 3 doa yang selalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, cintakan aku kepada Engkau. Cintakan aku kepada orang yang mencintai Engkau. Dan cintakan aku kepada amalan-amalan yang bisa membuat aku semakin dekat dengan Engkau. 3 doa ini harus selalu kita minta. Cinta pada Allah, cinta pada orang yang mencintai Allah, dan cinta terhadap amal soleh yang membuat kita semakin dekat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauhnya saya mengembangkan doa ini ya. Doa ini saya selalu panjatkan, Allahumma inna nas'aluka hubbal Qur'an. Ya Allah, aku meminta ya, aku meminta cinta terhadap Al-Qur'an. Wa hubba man yuhibbul Qur'an. Ya Allah, aku meminta cinta orang yang mencintai Qur'an. Wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbil Qur'an. Dan aku memohon cinta ya kepada amalan-amalan yang membuat aku semakin cinta dengan Al-Qur'an. Nah, doa ini harus kita perbanyak untuk dibaca. Ya, perbanyak untuk membacanya. Dengan demikian insya Allah kalau kita rajin membacanya, ya kita akan diberikan cinta Allah, cinta orang yang mencintai Allah, dan cinta terhadap amal soleh yang membuat kita semakin cinta dengan Allah. Termasuk terhadap Al-Quran, kita minta cintanya Al-Quran, cinta orang yang mencintai Al-Quran, dan cinta amalan-amalan apapun yang membuat kita semakin cinta terhadap Al-Quran. Taib, ya Masya Allah. Ya, kita akan absen terlebih dahulu dari daerah mana saja yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Dari daerah mana saja yang sudah hadir menyimak hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semakin istiqomah ya dalam belajar Al-Quran. Dan mari sahabat Quran kita tap-tap layar lagi. Kita naikin lagi ya live kita hari ini. Karena kemarin Alhamdulillah ketika kita tap-tap layar bisa menyentuh sampai 200 ya yang menyaksikan live ini. Niatkan untuk menjadi amal jariah supaya semakin banyak lagi yang bisa ya mendapatkan sajian Al-Quran ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa share juga bagi yang belum men-share kajian ini. Ayo, ini saatnya untuk kita share terlebih dahulu kajiannya supaya lebih banyak lagi yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita akan bahas Quran surat Al-An'am ayat 60. Ya.
Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Perhatikan di sini Allah berfirman, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah, ini menarik ya. Nah, perhatikan, menarik sekali kata-kata di dalam Al-Qur'an, pemilihan diksi di dalam Al-Qur'an. Wa huwallazi yatawaffakum. Wa huwallazi yatawaffakum. Perhatikan, di sini disebutkan wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah Allah yatawaffakum. Yatawaffakum dalam bahasa Arab artinya adalah mewafatkan kalian. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Jadi sebetulnya sahabat Quran, kita semua itu ketika tidur itu sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kita di waktu malam. Ya, dalam terjemahan Al-Qur'an diterjemahkan dialah yang menidurkan kalian di waktu malam. Tapi kalau kita perhatikan katanya wa huwallazi yatawaffakum, dialah yang telah mewafatkan kalian di waktu malam. Jadi sebetulnya tidur itu adalah aktivitas di mana kita itu wafat sejenak. Ya, wafat sejenak. Oleh karenanya, kata para ulama, hal yang paling menakutkan bagi para ulama itu adalah tidur. Hal yang paling menakutkan bagi orang-orang soleh itu adalah tidur. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita renungkan, tidur itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ya, beda dengan kita, kalau kita hobinya adalah dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Kalau ulama itu betapa mereka itu ketika mau tidur sangat takut. Kenapa? Karena ketika tidur, ada peluang ketika nyawa itu tidak bisa kembali lagi. Ya, ada peluang ketika nyawa itu tidak kembali lagi. Karena Allah lah yang menggenggam nyawa seorang manusia ketika dia tidur. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan ya, nyawa manusia, fayursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya. Sampai waktu yang ditentukan. Akhirnya kita alhamdulillah hari ini bisa bangun kembali, karena kenapa? Karena Allah kembalikan nyawa kita. Kalau Allah tahan kita, enggak bisa kita balik lagi, nggak bisa hari ini kita belajar Al-Quran, menyimak Al-Quran seperti ini, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah kembalikan nyawa kita. Kalau Allah tahan, ya Allah tahan nyawa kita ketika tidak kita tidur, maka kita wafat. Maka kita wafat. Berarti tidur itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Bahkan sampai ketika kita ya bangun dari tidur, kemudian kita berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah. Ahyana, yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami wafat. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi kalau kita lihat bahwasannya tidur itu adalah aktivitas yang sangat mengerikan. Kalau kita mengerti hakikatnya. Tidur adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tidur adalah sesuatu yang sangat misterius. Ya, tidur adalah sesuatu yang penuh dengan misteri. Kenapa? Karena nyawa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah lah yang mewafatkan kita ketika kita tidur. Lalu ketika kita bangun, Allah hidupkan kita kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya kalau kita merenungkan dengan seksama, ya tidur itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang saleh. Ya, sebaliknya kalau kita nggak tahu ilmunya ya kita gampang sekali tidur atau dikit-dikit tidur. Makanya penting sahabat Al-Quran ya untuk kita tidur itu dengan ilmu ya untuk kita tidur itu dengan ilmu ya tidur butuh yang namanya ilmu. Dan nanti, tidur bisa bernilai ibadah ketika tidurnya itu dengan ilmu. Ya, tidur itu bisa beribadah ketika tidurnya itu dengan ilmu. Ya misal kita ketika mau tidur, ya kita wudu terlebih dahulu, setelah wudu kita baca ayat kursi, setelah ayat kursi kita baca ya zikir, trikul, ya kita baca juga ya doa, ya doa tidur gimana? Bismillahi wada'tu jambi wa bika arhamuk fa in arsaltaha ya fahfadha wa in amsaktaha fahfad kama tahfadhu bihi ibadikas salihin. Ya, itu doa doa tidur ya Masya Allah. Doa tidur yang bisa kita baca ya. Kenapa saking pentingnya tidur ya. Tidur bisa tadi menjadi ibadah ketika kita memiliki ilmu. Tapi tidur bisa ya tidak menjadi ibadah ketika kita tidak memiliki ilmunya. Maka penting bagi kita untuk mengilmui bab tentang tidur. Ya, belajar tentang tidur. Ustadz, tidur pun harus belajar ya? Iya, ya, tidur pun harus belajar. Karena ketika kita tidurnya belajar, insya Allah kita ya akan mendapatkan pahala ya dari tidur kita insya Allah ya. Ya. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wan-nahar. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang eee, mewafatkan kalian. Nah, baik. Nih saya tampilkan ya amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Aduh ini pagi-pagi udah ngomongin tidur ya. Baru pagi sudah apa namanya, sudah berbicara tentang tidur. Tapi nggak apa-apa ya, ini ilmu yang harus kita pelajari. Nah, baik. Ya tidur pun tadi ada ilmunya dan kalau kita punya ilmunya insya Allah tidur kita bisa mendapat pahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah ini ya, wirid-wirid sunnah atau doa-doa pelindung sebelum tidur. Kenapa kami katakan pelindung? Karena ketika kita tidur itu kita tidak pernah tahu ya posisi kita seperti apa, ya, kemudian ancaman dari luar seperti apa, ya. Apakah misalkan terjadi wa'iyadzubillah min dzalik, ada gempa bumi, ya, ada bencana dan sebagainya. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwasannya afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah manusia itu merasa nyaman ketika mereka itu ya ketika mereka itu tidur di rumah-rumah mereka, ya sedangkan azab Allah itu datang. Wahum naimun, sedangkan mereka itu naim, dalam keadaan tidur. Nah oleh karenanya penting sekali bagi kita untuk punya ilmu ya sebelum kita tidur itu ya ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Nah di antaranya ini nih ada 9 ya ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita tidur. Yang pertama adalah menutup dan mengunci pintu, jendela, makanan, dan minuman, dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Hadisnya muttafaq alaih. Jadi ketika kita mau tidur, maka tutup semua ya pintu, kunci pintunya, jendelanya, termasuk makanan dan minuman yang ada pada meja makan kita, tutup. Ya. Kemudian memadamkan api dan juga lampu. Kalau kita punya lampu di rumah, di kamar, matikan.
Ini hadis dari Nabi SAW dan hadisnya muttafaq alaih, ya sunnahnya. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kita membiasakan tidur di awal malam dan tidak sering begadang kalau tidak ada kepentingan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Kalau misalkan tidak ada manfaat, ya udah kita ndak usah begadang. Biasakan tidur di awal malam. Kemudian yang ketiga, pasang alarm atau minta bantuan anggota keluarga lain atau teman untuk dibangunkan jika diperlukan. Ya, misal kita mau qiyamul lail, maka kita sebutkan kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, nanti tolong bangunkan saya pukul ya 2 malam atau 3 malam untuk bisa qiyamul lail, ya. Yang keempat, adab dari tidur adalah bisa menyiapkan murotal di handphone atau speaker Quran atau MP3 player bagi yang susah tidur. Ya, susah tidur nih misalkan, aduh nggak bisa, banyak di sini yang suka insomnia tidak? Nah kalau suka insomnia ketika mau tidur, ya siapkan murotal di handphone atau speaker Quran atau MP3 player, ya setel Al-Quran. Ya. Bisa diputar Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah atau surat atau di juz yang lain yang sedang dihafal, ya disetel sebelum tidur sambil menemani ya tidur keluarga sampai bangun dan itu tidak masalah, tidak mengapa ya kita menyetel Al-Quran kemudian kita tidur ya bersama dengan ya suara Al-Quran itu tidak masalah, ya tidak apa-apa. Yang kelima, ya berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi ketika kita mau tidur kita wudu terlebih dahulu. Wudu, kemudian kita datang ke tempat tidur kita, ya kita dalam keadaan sudah berwudu. Kenapa harus berwudu? Ya orang yang berwudu itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita tidur dalam keadaan wudu, kalaulah kita wafat dalam keadaan ya bersih dan suci. Ya Masya Allah kita pulang kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan memiliki wudu. Yang keenam adalah mengibaskan tempat atau alas tidur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika kita mau tidur ya kita libas-libaskan tempat atau alas tidur kita. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang lain bahwasannya sesungguhnya setan itu seringkali berbaring di tempat tidur kita. Ya ketika kita keluar rumah ya setan itu bisa meniduri ya tempat tidur kita. Kemudian kita kebaskan dengan sapu atau dengan tangan minimal gitu ya tempat atau alas tidur kita. Kemudian yang ketujuh berbaring pada sisi kanan. Ya, pada sisi kanan kita berbaring, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedelapan sunnahnya jangan tidur tengkurap atau tanpa busana sehelai pun. Ya, jangan tidur tengkurap ya dan atau ya tidak mengenakan busana sehelai pun. Nah, hadis riwayat Muslim. Dan yang kesembilan, sesama jenis kelamin dilarang tidur satu selimut. Misal, ya laki-laki dengan laki-laki satu kamar dilarang, haram. Ya, hadis riwayat Muslim, ya tidur dengan satu selimut. Termasuk di situ adalah adik kakak barangkali ya. Ya, misalkan punya anak dua-duanya laki-laki, maka diajarkan sejak kecil jangan tidur satu selimut. Atau ya begitu indah ya Islam mengatur jangan sampai anak itu meskipun masih kecil, laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu kamar. Nah ini adalah adab-adab sebelum tidur, sunnah-sunnah sebelum tidur. Baik, selanjutnya kita akan bahas doa-doa yang bisa kita baca. Nah, ya, doa-doa yang bisa yang kita baca ketika kita akan tidur. Ini zikir-zikir yang bisa kita baca ketika kita akan tidur. Ya, sahabat Al-Quran, ayo kita kencengin lagi tap-tap layarnya yuk. Bismillah kita kencengin lagi tap-tap layarnya, niat untuk dakwah dan syiar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya kebaikan untuk kita semua. Insya Allah nanti filenya akan saya kirimkan kembali di grup ya. Jadi yang belum dapat file ini nanti insya Allah kita akan kirimkan kembali dan nanti bisa di print ya, bisa ditempel di samping tempat tidur sehingga nanti ketika mau tidur bisa dibaca ya surat-surat ini. Baik ya. Siap? Masih semangat nggak?
Ini pagi-pagi sudah bahas tidur ya. Harusnya tadi malam, Mbak. Tadi alhamdulillah tadi malam kita kita bahas tentang ini, tentang saum sunnah di 6 hari di bulan Syawal ya malam tadi. Taib, kita bahas hari ini tentang tidur. Ya, taib. Masih semangat tidak, Ayah Bunda? Nah, mana nih yang masih semangat ya? Mudah-mudahan masih semangat di pagi hari ini ya. Termasuk ini mungkin menjadi tidur sebelum tidur setelah syuruk ya, Masya Allah. Taib, kita akan bahas ya terkait dengan zikir-zikir sebelum kita tidur. Zikir pertama yang harus kita lakukan sebelum tidur adalah membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah dari Amanar Rasul. Jadi pertama baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Sampai akhir ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita membaca Quran surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kemudian juga bisa ditambah dengan Quran surat As-Sajdah dan juga dibaca dengan surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kita bisa membaca Quran surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, masing-masing 3 kali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan. Setelah ditiupkan ke telapak tangan lalu usapkan ke seluruh anggota tubuh yang terjangkau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita bisa membaca Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari nomor 3705 dan hadis riwayat Muslim nomor 2727. Ya, baik. Kemudian kita membaca doa sebelum tidur. Ya. Doanya adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uh fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Hadis riwayat Bukhari nomor 6320, hadis riwayat Muslim nomor 2714, hadis riwayat Abu Dawud nomor 5050 dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3401. Hadisnya sahih. Nah, ini doa sebelum tidur, ya. Doa sebelum tidur kita bisa baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Atau juga kita bisa membaca Bismikallahumma amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6312 dan Muslim nomor 2711. Ya, atau kebalikannya nanti ya, kita juga bisa membaca Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, itu pun bisa ya dibaca seperti itu. Nah, yang menarik adalah bacaan doa tidur yang ini ya. Nah, bacaan doa tidur yang ini. Siapa yang baru mendengar bacaan doa tidur ini? Boleh ketik angka 1. Yang baru mendengar, Ustadz saya baru mendengar ternyata ada doa tidur yang panjang. Doa tidur yang panjang ya, sebelum doanya selesai kita udah tidur duluan ya. Subhanallah. Ini banyak yang baru tahu ini. Doa tidur ini. Nah, nanti bisa dibaca, bisa dihafalkan, bisa diajarkan kepada anak, kepada keluarga, kepada teman, saudara ya. Doa tidur yang ini. Ini doa tidur yang sangat indah. Ya, doa tidur yang sangat indah. Nah, insya Allah kita akan pelajari sedikit ya doa tidur yang ini. Ya, doa tidur yang ini. Ya, doa tidur yang begitu indah. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arhamuk fa in amsaktaha nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Nah, kita akan baca, kita akan pelajari doanya. Bismika Rabbi, ya, ini doa sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 6320, hadis riwayat Muslim nomor 2714, hadis riwayat Abu Dawud nomor 5050 dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3401. Doa sebelum tidur, Bismika Rabbi wada'tu jambi
wa bika arfa'uh. Fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Bismika Rabbi, dengan namamu ya Rabb, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku. Wabika arfa'uh, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Fa in amsakta nafsi farhamha, apabila engkau menahan jiwaku atau apabila engkau mewafatkan diriku ketika aku tidur, farhamha, ya Allah berilah rahmat padanya. Wa in arsaltaha, dan ketika engkau melepaskan kembali nyawaku ketika aku tidur, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Maka sayangilah ruhku itu, sayangilah jiwaku itu, jagalah ia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang solih. Jadi kalau kita lihat pada Quran surat Al-An'am ayat 60, wa huwallazi yatawaffakum bil-lail, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam atau menidurkan kalian di waktu malam. Maka kalau kita membaca doa ini ketika sebelum tidur, ketika Allah mengembalikan ruh kita, Allah membangunkan kita di pagi hari, maka mudah-mudahan ruh dan jiwa kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga hamba-hamba yang solih. Masya Allah. Dijaga ruh kita itu sebagaimana Allah menjaga hamba-hamba yang saleh. Bagus tidak doanya, sahabat Quran? Bagus sekali ya, indah sekali doanya. Dan ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang sahih. Sehingga ini adalah doa yang masyhur yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita baru tahu ya. Kita biasa diajarkan yang penting baca doa yang pendek-pendek gitu ya. Nah, harus naik level hari ini. Ya, harus naik level hari ini di mana doa yang kita baca ya harus bertambah ya. Ya, sehingga dari tahun ke tahun harus bertambah doa tidur kita, jangan sampai bismika Allahumma ahya wa amut saja gitu ya. Tapi diupayakan dibaca doa ini. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arhamuk fa in arsaltaha wa bika arfa'u fa in amsaktaha nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin. Baik. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar sunnah-sunnah sesudah tidur. Mau nggak belajar sunnah-sunnah sesudah tidur? Itu pun ada sunnahnya, ya, ada sunnahnya. Ketika kita bangun tidur ada sunnahnya. Yang mau belajar boleh ketik angka 2. Boleh ketik angka 2 yang mau belajar sunnah setelah bangun tidur. Ya, Masya Allah. Ustadz live-nya setiap hari Bunda ya. Nah, kita ada live setiap hari insya Allah. Ya, ba'da subuh kita akan live satu hari satu halaman. Mengkaji Al-Quran dan membacanya satu hari satu halaman. Kita sedang mengkaji halaman 135 Quran Surat Al-An'am ayat 60. Ini yang kita lagi pelajari nih, baru satu penggal kata nih, Masya Allah ya. Baik, Masya Allah. Yang belum follow, ya Bunda jangan lupa untuk follow terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Ya, pojok kanan atas ya. Ya. Nanti ada tombol warna merah, jangan lupa untuk diklik tombol ikuti terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan siaran live kita setiap harinya ya. Baik. Wirid sunnah sebelum tidur. Nah, sesudah tidur ya, sekarang kita bahasnya yang sesudah tidurnya nih. Baik. Wirid sunnah sesudah tidur. Masih ingat kemarin kata wirid itu artinya apa sahabat Quran? Nah, ini masih ingat nggak nih? Baru beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin kita bahas kata wirid. Masih ingat nggak? Wirid itu apa? Ya, tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, waroda Madyan, ya. Waroda itu artinya apa tuh? Waroda, ya. Waroda itu, nah udah lupa lagi ya? Ya udah lupa lagi nih Masya Allah ya.
Alhamdulillah nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kata wirid itu ya di dalam Al-Qur'an ya, kenapa Al-Qur'an itu sering menyebut wirid? Ya, kenapa Al-Qur'an itu sering menyebut dengan kata wirid? Ya, ya. Kenapa Al-Qur'an sering menyebut kata wirid? Nah, kita lihat di sini ya. Waroda. Quran surat Al-Qasas ayat 23. Quran surat Al-Qasas ayat 23. Nah, ini. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun. Masih ingat nih? Walamma waroda ma'a Madyana. Waroda artinya kemarin adalah, nah ini ya. Waroda itu artinya adalah mengalirkan air. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Waroda itu artinya mengalirkan air. Jadi apa korelasinya wirid Al-Quran atau wirid zikir-zikir yang kita baca? Kalau kita lihat, wirid itu berasal dari kata waroda. Waroda itu di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 23 disebutkan walamma waroda ma'amadyan. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan atau mengalirkan air ke negeri Madian. Ke negeri Madian. Jadi kalau kita lihat ya kata asalnya wirid itu artinya adalah mengalirkan air. Ketika seseorang mengatakan wirid Al-Qur'an, kita harus punya wirid Al-Qur'an artinya adalah kita sedang mengalirkan Al-Qur'an ke dalam hati kita. Sebagaimana mengalirnya air ke tanah yang kering, lalu tanah yang kering itu menjadi basah, menjadi subur, ya, memberikan manfaat, ya, mengeluarkan bunga, mengeluarkan buah yang bermanfaat bagi manusia. Jadi hakikatnya orang yang sedang wirid Al-Quran, membaca Al-Quran, dia sedang mengalirkan air kehidupan ke dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hidup. Termasuk dengan wirid-wirid sunnah, zikir-zikir sunnah disebut dengan wirid harian. Kenapa? Karena dengan zikir-zikir itu bisa membasahi hati kita yang telah lama mati, membasahi hati kita yang kering, kemudian dia bisa menjadi hidup, menjadi subur, yang dengannya bisa keluar berbagai macam manfaat untuk diri kita. Sehingga disebutkan dengan wirid, ya, disebutkan dengan wirid. Maka zikir-zikir pun sama ya disebutkan dengan wirid. Baik. Nah, kita bahas wirid sunnah sesudah tidur. Nah, ini ya wirid sunnah sesudah tidur. Apa saja wirid sunnah sesudah tidur itu? Satu, sunnahnya buka mata. Buka mata dulu ya. Kalau kita tidur, ya kita harus buka mata dulu kalau bangun tidur ya. Masa kita langsung baca doa, nggak bisa ya. Buka mata dulu ya. Setelah itu duduk sambil mengusap bekas tidur di wajah. Bersihkan dulu kotoran-kotoran di wajah, ya di mata, ya di wajah kita bersihkan terlebih dahulu, usap dulu gitu ya. Ini hadisnya hadis riwayat Bukhari. Ya buka mata, kemudian duduk sambil mengusap bekas tidur di wajah. Kemudian membaca doa ya ketika bangun tidur. Nanti kita akan bahas juga nih doa-doa ketika bangun tidur. Ya, di bawah nih di tabel. Ini ada beberapa doa. Ya, taib. Kemudian bersiwak atau sikat gigi. Bersiwak atau sikat gigi. Jadi ketika kita bangun tidur itu sunnahnya adalah kita bersiwak atau sikat gigi. Makanya di antara sunnah sebelum tidur itu adalah meletakkan siwak di samping bantal kita. Nah, siapa yang sudah mengamalkan sunnah ini? Siapa yang sudah mengamalkan sunnah ini? Bersiwak, meletakkan siwak di samping bantal kita.
Ya, itu sunnah dari Nabi SAW dan pernah kita bahas di dalam kitab Al-Idhah fi Manasikil Haji wal Umrah karya Imam An-Nawawi ya. Di situ adalah sunnah ya. Jadi di samping kita simpan ya siwak di bantal. Kenapa? Karena ketika kita bangun ya maka kita bisa bersiwak langsung. Ya, ini yang ketiga. Kemudian perhatikan yang keempat adalah membersihkan rongga hidung ya 3 kali lalu berwudu. Jadi dibersihkan ya. Istinsyak dan istinsyar. Siapa yang tahu istinsyak? Istinsyak itu artinya apa? Istinsyak dan istinsyar. Ada dua ya. Ada istinsyak, ada istinsyar. Istinsyak itu artinya adalah memasukkan air, menghirup air ya. Itu namanya istinsyak. Dan mengeluarkannya. Kalau mengeluarkan air itu namanya istinsyar. Ya, itu namanya istinsyar. Ya, istinsyar. Istinsyak dan istinsyar. Ya, taib. Kemudian itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah membersihkan, yang kelima adalah sholat sunnah 2 rakaat ringan. Jadi ketika bangun tidur disunahkan kita sholat sunnah 2 rakaat ringan saja, ya tidak langsung panjang tapi ringan. Kemudian dilanjutkan dengan tahajud dan witir. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Yang keenam, dan bersegeralah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita juga membaca zikir pagi petang, al-ma'surat, dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Nah ini doa-doa ketika kita tidur, bangun tidur. Ya doa-doa ketika kita bangun tidur. Ini gambarnya jelas nggak di sahabat Al-Quran sekalian? Ini kalau tidak jelas mohon maaf ya, sepertinya sinyal dan jaringan kita sedang tidak baik-baik saja ya. Jelas nggak bacaan Qurannya nih? Jelas ya? Oh jelas. Nah, bisa terbaca atau buram? Bisa terbaca atau sedikit buram? Jelas? Alhamdulillah kalau jelas ya. Nah, taib. Sebentar ya, coba kita lihat dulu. Jelas ya, Alhamdulillah. Oh jelas, iya. Alhamdulillah sudah jelas ya. Nah ini adalah doa-doa yang bisa kita baca setelah kita bangun tidur. Ya. Doa yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari ya, jilid 11 halaman 113 dan hadis riwayat Muslim yang keempat ya, jilid 4 halaman 2083. Kemudian kita juga bisa membaca ya. Jadi yang pertama nih, yang pertama ya, ulangi lagi. Doa-doa yang bisa kita baca ketika kita bangun tidur. Yang pertama adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bisa temukan riwayatnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari jilid 11 halaman 113. Dan hadis riwayat Muslim jilid keempat halaman nomor 2083. Kemudian kita bisa juga melihat ya ada riwayat ya Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzinali bidzikrihi. Hadis riwayat Tirmizi dan kita bisa menemukan dalam Sahih At-Tirmizi. Ya, siapa yang baru mendengar doa yang kedua nih? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ya keafiatan di dalam jasadku, wa radda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku, wa adzinali bidzikrihi, dan telah mengizinkanku untuk mengingatnya, mengingat Allah. Nah, ini termasuk doa ya, doa bangun tidur.
Kemudian riwayat yang ketiga, kita bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Hadis riwayat Bukhari nomor 1103, hadis riwayat Abu Dawud nomor 5060, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3414 dan Ibnu Majah nomor 3878 dan hadisnya sahih. Ini doa ketika kita bangun tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Ya, baik. Kemudian hadis riwayat Bukhari. Setelah kita bangun tidur, lalu lanjutkanlah berdoa dengan segala hajat, harapan, cita-cita, permasalahan, ya, baik itu masalah hutang, masalah sakit, masalah keluarga, masalah gangguan kehidupan, curhatkan dan minta solusinya kepada Allah. Doakan untuk kebaikan diri, orang tua, suami, istri, anak, umat, serta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Jadi ketika kita bangun tidur, ternyata disunnahkan. Ya, disunnahkan untuk doa. Ya, siapa yang baru tahu di sini? Oh, ternyata Ustadz kita bangun tidur harus berdoa. Iya, ya hadis riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Ketika kita bangun tidur itu ada satu waktu yang dianjurkan untuk berdoa, untuk curhat ketika kita bangun tidur itu, ya. Hajat kita, doa kita, cita-cita kita, permasalahan kita, baik berupa hutang, sakit, masalah keluarga, gangguan dalam kehidupan kita curhatkan dan minta solusinya kepada Allah setiap kali kita bangun tidur. Kemudian bisa membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, ini sunnah. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari, ya, dan dalam kitab hadis riwayat Muslim, ya. Ini pun ada, ya, sunnahnya. Siapa yang baru tahu? Membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran ketika baru bangun tidur. Itu adalah sunnah juga, ya. Kalau kita bangun tidur baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Ya, Masya Allah. Nah ini doanya, ya, dimulai dari 10 ayat terakhir itu adalah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa man lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul ma'ab wallahu 'indahu husnus thawab. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم Innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, ini dibaca ketika bangun tidur dari ayat 190 sampai 200. Ya, Ustadz belum hafal, boleh dibaca tidak? Boleh. Boleh dibaca? Boleh. Ya, nanti di-print materi ini, nanti kita akan kirimkan, ya, materinya di grup. Yang belum bergabung ke grup ada enggak? Ya, yang belum bergabung ke grup, gabung, nanti bisa gabung ke grup. Supaya bisa dapat materinya, supaya bisa dapat rekaman kajian yang tertinggal. Karena insya Allah mulai hari ini kita setiap hari rekaman kajian akan kita upload dan kita akan share ke teman-teman semua, ya.
Masya Allah. Ya, ada yang belum gabung grup? Gabung grup? Yang belum gabung grup ada tidak? Nah, yang belum gabung grup nanti bisa gabung supaya bisa mendapatkan rekaman kajian dan kajiannya insya Allah ya. Baik. Nah, kita review ulang sedikit ya, wirid sunnah sesudah tidur. Nih, kita review ulang sekali lagi. Wirid sunnah sesudah tidur, satu, buka mata, kemudian duduk sambil mengusap bekas tidur di wajah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita membaca doa ketika bangun tidur. Nanti lihat doanya di bawah ini. Yang ketiga adalah bersiwak atau sikat gigi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah membersihkan rongga hidung 3 kali lalu berwudu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kelima adalah sholat sunnah 2 rakaat ringan. Lanjutkan tahajud dan witir. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah memperbanyak istighfar di waktu sahur, bersegera bergegas ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, zikir pagi, petang atau maksurat, dan beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian doa-doa yang kita bisa panjatkan setelah kita bangun dari tidur adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan hadis riwayat Muslim. Kemudian kita bisa membaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bidzikri. Hadis riwayat Tirmizi dan lihat Sahih At-Tirmizi. Kemudian kita bisa juga membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1103, hadis riwayat Abu Daud nomor 5060, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3414 dan hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3878, hadisnya sahih. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa dengan segala hajat, harapan, cita-cita, permasalahan yang berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan sakit, masalah keluarga, masalah gangguan kehidupan. Lalu kita curhatkan dan minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan untuk kebaikan diri, orang tua, suami, istri, anak, umat serta untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Dan ya, kita dianjurkan membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran ketika kita bangun tidur berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Bari dan hadis riwayat Muslim. Ya, ini adalah sunnah-sunnah ketika kita bangun dari tidur. Masya Allah. Ini tidur aja kalau kita ada ilmunya, luar biasa ya sahabat Quran ya. Nah, tidur kita kalau mengamalkan ini, mengamalkan semua runtutan tadi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya pun menjadi pahala. Kenapa? Karena kita ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita melakukan ibadah dengan niat mengikuti sunnah Nabi, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Ya, niatnya adalah niat ittiba, niatnya adalah niat untuk mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita meniatkan dengan demikian, insya Allah tidur kita menjadi berpahala. Taib. Masya Allah ya. Kita kembali lagi ke Quran surat Al-An'am yang sedang kita bahas pagi hari ini. Nah, jadi kita sahabat Quran sedang membahas nih halaman 135. Ya, kita sedang membahas halaman 135 dari Al-Quran, surat Al-An'am. Ya, dan kita baru selesai di kalimat ini nih. Ini belum satu halaman ini. Baru dari sini nih. Nah, kita tadaburi baru dari wa huwallazi yatawaffakum billail. Ya, Masya Allah. Ya. Baru sepenggal ini. Sudah berapa lama nih kita live nih? Allahu Akbar. Ya. Sudah hampir 1 jam ya, 59 menit. Allahu Akbar ya. Baru mau membahas satu penggal kalimat. Dan begitulah nikmatnya Al-Quran. Begitulah Al-Quran ketika kita gali, kita pelajari. Bukan hanya sekedar dibaca tapi kita diamalkan, ditadaburi. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Allahu Akbar. Baru satu penggal. Kita sedang membahas yatawaffakum billail. Ya, Allahu Akbar.
Ya, ini adalah nikmatnya ketika kita bisa paham Al-Qur'an, nikmatnya ketika kita bisa mengerti Al-Qur'an, ya sehingga Al-Qur'an yang kita baca bisa berubah menjadi amal, bisa mendapatkan pahala, ya, bisa mendapatkan kebaikan. Allahu akbar. Baik, selanjutnya kita bahas kalimat wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kamu jarahtum, apa yang kamu ya lakukan di siang hari, ya. Jarah, ya. Jarah, ada nanti dalam ilmu hadis ada namanya ilmu ya, jarah wa ta'dil. Jarah. Jarah itu artinya mengalirkan darah, ya. Artinya apa? Orang yang beraktivitas di siang hari, Allah menyebutkan dengan wa ya'lamu ma jarahtum. Ya jarah itu tadi artinya adalah dalam bahasa Arab, jarah itu adalah dia ya seperti mengalirkan darah. Mengalir darah kita dan Allah menarik sekali ketika memilih ayat wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah mengetahui, kalau diterjemah diartikan dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan di siang hari. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, masuk ke makna yang lebih dalam lagi dari kata jarahtum, dan dialah Allah yang mengetahui setiap aliran darah yang mengalir di siang hari. Ketika kita melakukan gerak, ketika kita melakukan aktivitas, mengalir tidak darah kita? Mengalir tidak darah kita? Oh, mengalir darah kita. Ketika kita duduk, hari ini duduk, menyimak kajian, mengalir tidak darah kita? Mengalir darah kita. Ketika kita bekerja, mengalir tidak darah kita? Mengalir darah kita. Dan Allah tahu aliran darah yang kita alirkan di siang hari. Allahu Akbar. Indah sekali ayat ini. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah tahu setiap aliran darah yang mengalir di siang hari yang kita gunakan tubuh ini untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk belajar, untuk beribadah, untuk melakukan apapun di siang hari Allah tahu. Allahu akbar. Summa yab'asukum fihi liyuqda ajalum musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, dialah yang akan ya menyempurnakan ya umurmu untuk kemudian dibangkitkan. Kemudian ya summa ilaihi marji'ukum, kepada Allah lah kalian akan kembali. Summa yunabbi'ukum, kemudian kalian akan yunabbi'ukum. Yunabbi'ukum dalam bahasa Arab artinya apa? Aku akan berikan kabar. Nanti aku jelasin ya, gitu kata Allah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami akan beritahu nanti ya, kayak anak ya, Masya Allah kita bayangkan ya seorang anak yang belajar. Belajar ketika kecil, ya belajar di sekolahnya, dia belajar selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu biasanya nanti ada pembagian rapot. Benar tidak? Ada pembagian rapot setelah 1 tahun itu. Ya, ada dibagi rapot. Ketika dibagi rapot, ya, ketika belajar kemudian dibagi rapot, diberitahu apa yang anak ini lakukan selama 1 tahun. Maka rapot itu masih ingat nggak ya Bunda, waktu kecil kan ada istilahnya rapot merah. Kan ada angkanya yang hitam, ada angka yang merah waktu zaman dulu kan ya. Rapotnya ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Akan diberitahu selama 1 tahun belajar itu hasilnya apa. Akan diberitahu selama 1 tahun ini nih capaian belajar kita. Nah percis dengan yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua yang kalian lakukan itu, summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua yang kamu lakukan itu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kamu dulu kerjakan. Maka beruntunglah orang-orang yang akhirnya mendapat rapot yang baik. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah
Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amman man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya, orang yang diberikan catatan dari tangan kanan akan berbahagia. Orang yang diberikan di catatan kiri akan sedih. Ya, nah, mereka akan mendapatkan laporan dari hasil ya amal yang dia lakukan. Ya, sekarang kita lanjut ke ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah Allah yang merupakan al-qahir, yang berkuasa fawqa ibadihi, di atas para hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah. Dan dialah Allah yang mengirim kepada kalian al-hafadhah, ya di sini. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan kepada kalian wa yursil alaikum hafadhah. Wa yursilu alaikum hafadhah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan kepada kalian hafadhah, penjaga-penjaga. Malaikat-malaikat yang selalu menjaga. Yang disebutkan di dalam Quran surat Ar-Ra'du, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu mu'aqibatun. Baginya ada mu'aqibat. Malaikat-malaikat al-mu'aqibat. Malaikat-malaikat yang selalu menjaga manusia. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Yang dia akan datang menjaga kita dari samping kanan, kiri, depan, belakang kita. Yahfazunahu min amrillah, yang selalu menjaga ya urusan-urusan hamba-hambanya Allah. Siapakah malaikat muaqibat itu? Bagaimana cara kita mengundangnya? Ada yang baru dengar ada malaikat muaqibat? Ayah bunda sahabat Quran, siapa yang di sini baru dengar? Ada malaikat yang namanya al-muaqibat. Ustadz, saya baru dengar seumur-umur ada ternyata ya malaikat al-muaqibat. Ada dalam Quran surat Ar-Ra'du. Lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat inilah yang akan menjaga manusia. Dan malaikat-malaikat ini yang bisa kita upayakan hadir dalam kehidupan kita sehingga kita dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikat itu. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 61, wa yursilu alaikum hafadhah, dan dialah yang mengirimkan kepada kalian malaikat yang akan menjaga kita, diprotektif. Ya, kita diproteknya bukan sama bodyguard. Kita bisa bayangin ya bunda bang kakak, kalau misalkan ada orang penting, ini orang penting berjalan kemana itu dijaga sama bodyguard, 10 orang bodyguard. Kita bisa bayangin, misal ini ya, ayah bunda sekalian pergi ke satu tempat dijaga oleh 10 bodyguard. 10 bodyguard yang melindungi ayah bunda di kanan, kiri, depan, belakang. 10 orang mengitari kita. Menurut logika sederhana, bodyguard itu ibaratnya kalau kita punya tadi 10, aman tidak? Menurut logika sederhana kita, menurut kita bakal aman atau tidak ya bunda? Kalau kita jalan-jalan atau pergi ke suatu tempat dilindungi oleh 10 bodyguard, aman atau tidak? Aman ya insya Allah ya, dijagain sama 10 orang. Kayak artis kan, ada orang penting atau pejabat, wah bodyguardnya banyak sekali, mau salaman dia susah. Bagaimana mau menyakiti, mau salaman, sekedar nyapa aja susah, luar biasa ya. Nah itu juga sudah aman, luar biasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dijaga oleh bodyguardnya oleh malaikat? Bodyguardnya nggak main-main, bukan lagi manusia tapi malaikat. Allahu Akbar. Tentu orang ini adalah orang yang sangat proteksinya luar biasa. Ya, dijaga oleh malaikat. Bagaimana caranya agar kita, nah misalkan kalau kita bisnis nih, bisnisnya dijaga sama Allah, sama malaikat. Ada orang yang iseng, ada orang yang usil gitu ya terhadap bisnis kita atau diri kita ya.
Ya, dijaga oleh para malaikat. Kalau ada orang yang mau menyakiti kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah, dihindarkan musibah itu. Pengen tahu nggak cara cara agar kita bisa mendapatkan bodyguard-bodyguard itu? Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan apa? Malaikat-malaikat yang menjaga kita. Pengen tahu? Siapa yang pengen tahu? Masya Allah. Yang pengen tahu boleh deh ketik angka satu lagi. Ya, yang pengen tahu cara agar kita, ini mudah sekali, asalkan kita konsisten dan kita amalkan setiap hari, insya Allah malaikat-malaikat itu dijaga. Kata para ulama, satu malaikat saja datang hadir membersamai kehidupan kita itu sudah cukup. Apalagi kalau ini malaikatnya banyak. Ya, malaikatnya banyak. Ada satu zikir yang bisa kita baca setiap pagi dan setiap petang. Ya, kalau kita membacanya, insya Allah dijaga oleh para malaikat dan setan akan berlari tidak mau mengganggu kita. Zikirnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Dibaca 100 kali. Ya, pagi 100 kali, sore 100 kali. Siapa yang membacanya maka akan dilindungi oleh malaikat, dijaga oleh malaikat dengan izin Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali setiap hari. Ya, baca itu. Insya Allah Allah akan jaga. Kalau ada bisnis ya, kan sering ya kita temukan ada persaingan-persaingan bisnis yang tidak sehat. Ya, ada orang yang nggak suka sama kita, akhirnya dibuatlah bisnis kita nggak rame begitu ya. Nah, maka untuk menjaganya atau memproteksinya dengan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Setiap pagi dan setiap petang. Insya Allah ya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Selanjutnya insya Allah ayat 63. Nah, kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara agar doa cepat diijabah. Gimana sih caranya doa kita supaya doa kita itu cepat untuk dikabulkan atau cepat untuk diijabah. Pengen tidak ilmunya ini? Doa agar doa kita cepat diijabah. Ayat 63 Quran surat Al-An'am. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Qul, katakanlah. May yunajjikum, siapakah yang mampu menyelamatkan kalian min dhulumatil barri wal bahr, dari kegelapan daratan dan kegelapan lautan. Tad'aunahu tadarru'an wa khufyah. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah dengan tadarru'an wa khufyatan. Mereka selalu berdoa dengan tadarru' dan khufyah. La'in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. La'in anjana min hadhihi, kalau Allah selamatkan kami dari hal ini, hal keburukan ini, lanakunanna minasyakirin,
niscaya kami menjadi orang yang bersyukur. Pernah nggak kita ada di kondisi, "Ya Allah, kalau aku selamat dari ujian ini, pasti saya akan menjadi orang yang bersyukur. Ya Allah, tolong selamatkan saya ya Allah dari kejaran hutang ini. Nanti kalau udah lunas hutangnya saya akan beribadah." Banyak tidak yang seperti itu? "Ya Allah, sembuhkanlah sakit saya. Nanti kalau saya sudah sembuh sakitnya saya mau beribadah." Nah, manusia itu seperti itu. "La in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin." Kalau kami selamat dari hal ini, dari musibah ini, niscaya kami akan menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur. Dan diabadikan dalam Quran surat Yunus, seringkali manusia itu kufur terhadap nikmat itu. Sudah dikasih selamat malah lupa diri. Sudah dikasih sembuh malah nggak ingat lagi sama Allah, malah jauh sama Allah. Sudah dikeluarkan dari berbagai macam masalah, malah semakin jauh dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, maka kalau kita lihat ada dua kunci agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu harus berdoa tad'unahu tadarruan wa khufyah. Harus berdoa dengan tadarru wa khufyatan. Harus berdoa dengan tadarru. Tadarru itu apa? Merendahkan diri di hadapan Allah, merasa benar-benar butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba selama seseorang itu merasa benar-benar butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tadarru. Ud'u rabbakum tadarruan. Dengan tadarru, butuh. Bahkan dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala disebutkan bahwasannya Allah akan mengijabah doa seseorang hamba seperti doa yang tenggelam, doa orang yang sedang tenggelam. Orang sedang tenggelam gimana tuh? Gitu ya, panik gitu ya. Nah, orang yang merasakan tenggelam tadi, wah benar-benar berharap kan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang bisa mempercepat doa kita terkabul adalah berdoa dengan tadarru. Ud'u rabbakum tadarruan. Berdoalah dengan tadarru. Tadarru itu adalah merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar, ya Allah, saya butuh sekali merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan tidak jarang kita teteskan air mata. Bahkan tidak jarang kita memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek sebagaimana merengeknya anak kecil, seorang anak kecil. Benar-benar ya meminta kepada Allah tadarruan wa khufyatan. Ya, dan khufyah dengan suara yang lirih, suara yang lemah lembut, ya, suara yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Ya Allah, saya butuh sekali pertolongan. Baru kalau kita sudah berdoa dengan tadarru wa khufyah, Allah akan kabulkan doa kita. Qulillahu yunajjikum minha, katakanlah Allah lah yang akan menyelamatkan kalian dari semua min kulli karbin, dari semua ya kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan, kesedihan-kesedihan. Summa antum tusyrikun, tapi kata Allah, kamu sekalian banyak sekali yang tusyrikun, menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala setelah ditolong oleh Allah. Padahal siapa yang menyelamatkan kalian dari semua min kulli karbin? Siapa yang menyelamatkan kita dari semua keburukan-keburukan itu? Siapa yang menyelamatkan kita dari semua kesusahan-kesusahan itu? Allah. Kulillah. Summa antum tusyrikun. Tapi kebanyakan manusia setelah dibantu, kebanyakan manusia setelah ditolong, kebanyakan manusia setelah dari sakit disembuhkan, kebanyakan manusia dari punya hutang kemudian Allah lunasi hutangnya, dari kebanyakan manusia yang memiliki banyak masalah kemudian Allah berikan jalan keluar. Summa antum tusyrikun. Kemudian banyak manusia yang akhirnya menduakan Allah, malah berpaling dari Allah setelah Allah selamatkan dia. Setelah dia meminta-minta kepada Allah untuk diselamatkan. Wala la takunanna minasyakirin. La takunanna summa antum tusyrikun. Dan kalian menyekutukan Allah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang ya
durhaka kepada Allah, tidak termasuk kepada orang-orang yang tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia diselamatkan oleh Allah, setelah doa-doa kita diijabah oleh Allah, setelah semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berada dalam kebaikan dan ketaatan apapun kondisi kita. Diijabah oleh Allah. Alhamdulillah doa-doa kita tidak diijabah pun jangan bersedih hati, jangan berkecil hati dan kita harus senantiasa berhusnudzon. Masih ingat pembahasan kita kemarin? Ibadah yang paling indah adalah ibadah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah ini yang bisa kita pelajari ya pada kesempatan pagi hari ini. Quran surat Al-An'am halaman 135. Besok insya Allah kita akan lanjut ke halaman 136. Ya, Quran surat Al-An'am halaman 136. Insya Allah besok ya kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Selanjutnya saya ingin buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya boleh ya. Boleh via langsung dengan multi-guest dengan cara mengklik tombol orang di bawah nih di samping gambar mawar itu ada orang ya. Nah, bisa diklik yang mau nanya secara langsung. Kalaupun mau nanya via kolom komentar pun tidak masalah. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Tadi ya. Oh, ini udah ada nih yang masuk. Ada Bunda Musriyati, silakan. Dan Bunda Nani Nuraini. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini tentang tadi kalau mau tidur ya Ustaz ya. Tadi kan yang poin 1 menutup jendela sekarang menutup. Gimana kalau kita tidur tuh nggak bisa nggak bisa matiin lampu gitu. Kalau gelap nggak bisa nggak bisa tidur gitu Ustaz, gimana? Tidak masalah. Kalau gelap nggak bisa dimatiin lampunya, misalkan karena biasanya terang ya tidak masalah. Tapi kalau sebetulnya bisa dilatih, ya itu bisa dilatih dengan sehari dimatiin dulu dicoba gitu. Lama-lama nanti juga jadi kebiasaan. Tapi kalaupun tidak bisa sama sekali tidak masalah. Begitu Bunda. Iya. Nah, satu lagi Ustaz ya, boleh ya? Boleh silakan. Nah, itu sunnah doa sesudah bangun tidur itu kan tadi ada yang membaca surat Al-Imran sebulan yang terakhir dari Ustaz ya. Betul. Terus saya udah ngamalkan tapi kadang belum hafal gitu. Tapi kalau bangun tidur kan kita belum misalkan belum berwudu langsung baca itu gimana Ustaz? Pakai teks itu gimana? Tidak masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi ketika bangun tidur baca doa itu. Dan Nabi tidak berwudu. Jadi ketika bangun tidur ya di riwayat itu kan Nabi melihat ya ke langit kemudian membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab dan sebagainya itu Nabi dalam keadaan tidak berwudu. Begitu. Ya, masalah. Ustaz, maaf. Ini live-nya cuma pagi aja ya Ustaz ya? Nggak ada live malam ya Ustaz? Kita ada Bunda live kita pagi dan malam. Pagi nanti ba'da subuh sampai biasanya jam 7-an. Dan nanti malam hari biasanya ba'da isya. Ya. Ba'da isya kajian tadabur surat Al-Mulk biasanya. Begitu Bunda. Baru mengikuti ya Bunda ya? Makasih ya, soalnya kalau pagi bareng sama Ustaz Ustaz.
Baru, iya. Soalnya kalau pagi biasanya ikutin Ustadz Masya gitu. Allah. Baru bergabung Bunda hari ini? Iya, Ustadz baru-baru ini Masya karena Allah. dikasih tahu sama Ustadz Tifari nyari tapi belum dapat hari ini. Oh gitu. Udah Iya, pernah di, Ustadz. ya Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik ya. Iya, Masya Ustadz. Allah. Iya, Ustadz. Gimana? Baru dapat rekomendasi Iya, ya. Ustadz. Ya baru dapat rekomendasi ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Ustadz Tifari. Masya Allah. Barakallah. Iya. Itu aja sementara, Ustadz. Sama-sama Bunda. Baik. Jazakallahu Barakallah. Wa Ustadz. jazakillah khair. Wah, Alhamdulillah. Selanjutnya Bunda Nani Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan ya, Ustadz. Saya nanya terus. Enggak apa-apa Bunda. Enggak apa-apa. Ini Ustadz Afan, untuk baca doa yang wirid, doa mohon perlindungan Ustadz. Saya ini masih penasaran. Itu yang baca doa a'udzubika lillahi tamat min syarri ma khalaq itu tanya dibaca pendek atau dibaca panjang ya Ustadz? Ya, baik. Bacanya panjang. Ya, a'udzu, betul ya. Jadi kita bacanya panjang. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Soalnya temen kita kan ngajar TPA Ustadz ya. Hmm. Itu dibacanya pendek. Saya mau ngejelasin, tapi setiap ada tulisannya itu tanya fathah biasa terus ketemu alif lam sama memnya tasdid itu dibaca pendek Bu katanya gitu. Sama seperti kalimat dolin, Oh gitu. tamah itu dibaca panjang. Ya. Baik, kenapa dibaca panjang? Kenapa dibaca panjang? Iya. Kenapa coba Bunda? Ada itu, ada saya kan ada lihat harus ada tanda bendera gitu Ustaz ya. Baik, itu dari segi hukumnya. Tapi hikmahnya apa? Oh. Itu ada hikmahnya. Oh. Ya, ada hikmahnya. Jadi bacaan panjang-panjang dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Dari segi harokah. Ya. Tadi yang kedua, sebelum saya jelaskan dulu yang ini, nanti ada lagi yang kedua nggak? Itu sih Ustaz, Cukup ya. kita bangun tidur. Nah, ya. Cukup deh Ustaz, tak lama. Nggak apa-apa Bunda. Yang kedua ada pertanyaan tidak? Saya jawab, saya tanya. Itu apa? Kalau bangun tidur, kayaknya zikir yang panjang itu, saya kalau udah bangun tidur, baca udah bangun tidur, sama la ilallah, sama sholat, udah kebelet gitu, astaga, langsung buka kamar mandi. Jadi kan langsung mandi, sholat gitu kan, jadi gak sempet baca surat Al-Imran itu tuh, sama wiridan yang lain. Baik. Gimana Ustaz? Berarti setelah mandi, setelah dari kamar mandi baru bisa dibaca, tidak masalah. Oh gitu boleh ya Ustaz? Boleh, ya, boleh. Oh gitu ya. Baik. Syukran. Wa jazakillah khairan. Ya, alhamdulillah. Wa fiik barakallah. Baik. Saya ingin jelaskan juga salah satu hikmah ya, di antara hikmah kenapa bacaan Quran itu ada banyak harokat yang panjang. Itu harokat yang panjang itu bukan bermakna ngasal ya. Itu ada maknanya. Nah, nanti dalam segi ilmu ulumul Quran ada ilmu khusus yang mengkaji tentang harokat atau banyak panjangnya bacaan Al-Quran. Contoh ketika kita membaca waladdallin dipanjangkan aldallin. Kemudian minas sama ima'a gitu kan? As-sama panjang. Kemudian ada lagi at-tammah. Fa idza ja'atit tammah. Fa idza ja'atis shakhah. Kenapa itu kalimat-kalimatnya panjang? Ya, kenapa panjang? Harokat-harokatnya itu ada maknanya. Memberikan efek yang hiperbola atau pengagungan yang besar sekali. Sesuatu itu besar sekali. Sehingga ketika kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepada engkau dengan kalimat yang tammah. Ya, tammah itu artinya sempurna. Kalimat yang benar-benar sempurna sekali. Nah, itu bahasa Indonesianya ya. Min syarri ma khalaq. Dari semua keburukan yang ada.
Kalau kita bacanya pendek, a'udzu bikalimatillahi tammah, jadi nggak banyak gitu ya seakan-akan ya. Ya, aku berlindung dari kalimat yang sempurna, ya, dari berbagai macam syarri ma khalaq, keburukan manusia. Kan beda dengan aku berlindung kepada Allah dengan semua kalimat gitu ya, beda kan? Nah, itu menariknya Al-Qur'an, ya. Kalimat yang sempurna dengan sempurna, beda nggak? Kalau kita bilang, "Masya Allah ya," gitu, dengan "Masya Allah," ya beda nggak? Beda tidak ya Bunda? Ya ada ekspresian, ada ekspresi di situ, ada apa namanya, kekaguman di situ kan, ya. Bandingkan dengan kita hanya bilang, ya dengan Masya Allah, dengan Masya Allah, nah itu luar biasa tuh. Orang yang ad contoh, ya sesat dengan beda ketika kita mengatakan sesat dengan sesat sekali, beda kan? Ad-dallin dengan dolin, sesatnya itu sesat banget, ya. Nah, itu maknanya. Misalnya dengan as-samawat dengan as-sama, wa nazzalna minas sama, apa itu sama? Langit, lihat kata Allah, lihat ke langit, langit yang begitu luas. Itu ada harokatnya. Harokat itu ada maknanya. Makanya kalau kita baca Al-Quran dengan diresapi ya, diresapi setiap harokat itu bisa memberikan efek ketenangan yang begitu dalam. Ini contoh misalnya di sini. Nih, contoh di sini ada kalimat ulaika alladzina ubsiru bima kasabu. Ulaika. Artinya apa itu ulaika? Mereka, mereka itu gitu kan. Kalau kita mereka bilang mereka, mereka banyak kan? Mereka bukan mereka. Kalau kita baca ulaika, ya, mereka dengan mereka itu. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu salah satu keindahan Al-Quran. Ya. Dari segi harokatnya pun punya makna yang sangat dalam. Jadi kalau baca Quran, ya usahakan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, dari segi harokatnya, dari segi panjang pendeknya dan sebagainya. Begitu. Masih ada yang mau ditanyakan? Insya Allah ya. Baik. Ustadz doa kita untuk bisa disehatkan Allah yang dalam keadaan sehat. Ini Bunda ya nih ya, doa untuk bisa disehatkan Allah, ya bisa tadi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu bisa kita bisa kita baca. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya, itu bisa kita baca. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini ada Teteh Aas ya yang sudah hadir di Komal ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda bisa dikecilkan suaranya. Berdenyit ya. Sepertinya berdenyit, ada gangguan teknis sepertinya ya. Baik. Selanjutnya ini ada Bunda Niar. Boleh Bunda Niar, barangkali ingin bertanya. Silakan. Boleh Bunda Niar, barangkali ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, silakan Bunda. Halo? Halo, halo, ya, masuk, masuk Bunda. Halo, silakan Bunda. Halo, halo, ya, masuk, masuk Bunda. Halo, silakan Bunda. Sepertinya gangguan juga ya. Baik. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari kolom komentar berarti ya. Ustadz, kalau nazar yang lupa harus gimana? Bab tentang nazar. Berhati-hati ketika kita bernazar. Kalau kita berjanji atau bernazar, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena nazar itu ya harus ditunaikan. Dia hukumnya wajib. Oleh karenanya kalau bisa ketika kita bernazar harus dibawa atau ada saksi, ya, punya saksi misalkan teman, anggota keluarga kita katakan nazar kita di hadapan mereka. Supaya nanti kalau kita ingat kita lupa, mereka yang mengingatkan kita. Dan berhati-hatilah dalam bernazar. Kalau lupa ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi harus tadi menjadi hati-hati gitu. Karena kalau sudah nazar itu sudah wajib ya hukumnya untuk kita tunaikan. Begitu ya, insyaallah. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok ya. Kita besok insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tadabbur Al-Qur'an kita. Ya, besok insyaallah akan masuk ke halaman 136 ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, istiqomahkan kita dalam belajar dan mengkaji Al-Qur'anul Karim. Kita cukupkan saja dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.